Cerita berawal dari sebuah daerah. Ada seorang pria yang menyukai seorang gadis cantik teman kerjanya. Dia selalu memperhatikan wanita tersebut dari kejauhan. Karena dia belum berani mengungkapkan perasaan, dia takut jika dia mengungkapkan akan merusak pertemanan mereka sejak kecil. Akhirnya dia mengungkapkan perasaan lewat email yang ditujukan kepada wanita cantik yang dia impikan selama ini. Dengan semangat dan hati berbunga-bunga, dia menulis di laptopnya untuk merangkai kata-kata yang bagus dan menyentuh hati. Setelah dia selesai mengetik di laptopnya, dia tidak langsung mengirim kepada wanita cantik itu, tapi disimpan dulu di laptopnya. Keesokan harinya di pagi yang cerah, burung-burung berterbangan menyambut pagi dengan kicauannya. Di saat itu juga, Indobal mengajak Japanisbal untuk berangkat kerja bersama. Dengan nada berharap, Indobal menelepon Japanisbal. Akhirnya, mereka berdua berangkat bersama menuju tempat kerja mereka. Di perjalanan menuju kantor Indobal, mengajak Japanisbal berjalan di taman yang mengarah ke tempat kerja mereka, dikarenakan suasana di sana sangat indah dan udara segar. Di saat-saat perjalanan menuju tempat kerja, mereka berdua bersepakat untuk sementara duduk di taman dekat kantor mereka untuk berbincang-bincang sejenak. Setelah mereka duduk di kursi taman, Indobal membuka obrolan dengan Japanisbal, tetapi dia teringat surat yang dia tulis di laptopnya belum dikirim melalui email. Indobal terdiam sejenak. Tiba-tiba, Japanisbal berkata kepada Indobal, Indobal, jika suatu saat nanti, kalau kamu rindu aku, lihatlah bintang. Kita pasti lihat bintang yang sama. Indobal terdiam mendengar kata-kata Japanisbal, lalu Indobal berkata, Apa maksudmu Japanisbal dengan kata-kata kalau aku rindu? Japanisbal pun menjawab, Tidak ada apa-apa Indobal, ayo kita jalan lagi. dengan wajah penasaran Indobal ingin mengetahui kenapa Japanisbal berkata seperti itu, tapi Indobal tak sanggup untuk berkata-kata lagi. Lalu mereka berdiri dari tempat duduknya dan lanjut berjalan menuju kantornya. Sesampainya di kantor, Indobal terus bertanya pada Japanisbal tentang maksud perkataannya yang Japanisbal ucapkan di taman dekat kantor. Akan tetapi, Japanisbal diam saja dengan raut muka sedikit sedih. Japanisbal, mengapa tadi waktu di taman kamu berkata seperti itu? Apakah kamu mau menjauh dari aku? Tidak ada maksud aku mau menjauh darimu Indobal, tapi karena tugas dan tanggung jawab aku dipindah, tugaskan oleh pimpinan ke suatu daerah yang jauh. Kenapa harus kamu yang dipindah tugaskan? Padahal masih banyak yang lain. Aku juga tidak tahu Indobal, tapi mengapa kamu terlihat peduli sama aku? Apakah kamu ada sesuatu yang akan kamu ucapkan pada diri aku, yang selama ini kamu simpan dari aku? Indobal terdiam, lalu dia mengalihkan pembicaraan. Bagaimana kalau nanti kita makan siang di warung seberang jalan itu? Masakannya enak sekali. Kenapa kamu mengalihkan pembicaraan ini Indobal? Perlu kamu ketahui, besok lusa aku sudah harus pindah ke tempat kerja yang baru. Jadi sudikah kamu membantu aku untuk berkemas di tempatku Indobal? Keesokan harinya, Japanisbal dibantu para tetangganya memindahkan barang-barangnya ke dalam mobil box untuk diangkut ke tempat baru di mana Japanisbal akan mulai bekerja setelah dipindahkan dari tempat kerja yang lama. Setelah selesai membantu memindahkan barang-barang Japanisbal ke dalam mobil box, para tetangga pamit pulang. Lalu mobil bosnya pun melaju ke tempat baru, Japanisbal. Sementara Japanisbal menunggu kedatangan Indobal untuk mengucapkan salam perpisahan. Akan tetapi, Japanisbal masih berharap Indobal datang dan berkata bahwa Indobal menyukai Japanisbal. Hampir setengah hari Japanisbal menunggu kedatangan Indobal di depan rumahnya. Tetapi Indobal belum juga datang untuk menemui Japanisbal untuk yang terakhir kalinya. Tampak sedih kecewa di muka Japanisbal karena Indobal tidak datang juga. Karena hari mulai gelap, Indobal tak kunjung datang. Japanisbal pun melangkah menuju kendaraannya untuk menuju ke tempat baru.
Di saat Japanese Bal pindah, ternyata Indobal sedang duduk di atas bukit sambil bersedih meratap. Akan ditinggalkan oleh Japanese Bal, seharian Indobal duduk dan bersedih. Sambil membayangkan akan ditinggalkan oleh Japanese Bal yang dia sukai selama ini. Dia terus bersedih dan terus meratap akan nasibnya yang selalu tidak beruntung dalam hal percintaan sambil memandang ke langit dan berucap, Oh Japanese Bal, tahukah kamu sejak kecil sampai sekarang aku menyukaimu? Kenapa kamu tidak merasa akan perjuanganku untuk mendapatkanmu? Akan tetapi, kau meninggalkanku. Di saat Indobal dan Malaysia Bal menonton TV, tiba-tiba ada berita tragis tentang kecelakaan mobil sedan dan truk di jalan bebas. Hambatan yang mengakibatkan pengendara sedan meninggal di tempat seketika. Indobal kaget dan berkata pada Malaysia, Malaysia Bal, bukankah itu kendaraan Japanese Bal yang sering dia gunakan ke kantor? Benar, Indobal. Dengan tergesa-gesa Indobal mendatangi rumah Japanese Bal untuk menanyakan kabar tentang keadaan Japanese Bal sekarang. Setelah menunggu di depan rumah Japanese Bal, keluarlah ibunda dari Japanese Bal dengan mercucuran air mata mengabarkan kepada Indobal bahwasanya Japanese Bal terlibat kecelakaan dan merenggut nyawanya. Dan tidak lupa, ibunda Japanese Bal memberikan buku harian dari anaknya kepada Indobal. Dengan rasa sedih, Indobal pamit pulang ke rumah sambil membawa buku harian dari Japanese Bal. Ibu, aku pulang dulu. Terima kasih sudah percaya memberikan buku harian Japanese Bal kepada saya. Setelah Indobal diberikan buku harian Japanese Bal oleh ibunya, Indobal segera membacanya di kamar, kata demi kata dibaca dengan serius. Tak terasa air mata Indobal menetes. Dengan derasnya Indobal terus membacanya. Tak terbayangkan dan tak menyangka di dalam tulisan di buku harian Japanese Bal dituliskan bahwa Japanese Bal sudah dari kecil menyukai Indobal. Akan tetapi, Indobal belum sekalipun mengungkapkan isi hatinya, sampai terakhir Japanese Bal menanti kedatangan Indobal di saat Japanese Bal mau berangkat pindah ke tempat barunya, tetapi Indobal tidak datang. Dengan kecewa Japanese Bal pergi mengendarai kendaraan dengan melaju kencang, sehingga tak bisa dihindari lagi, menabrak truk yang berlawanan arah. Betapa hancurnya hati Indobal. Dia tidak menyadari bahwasanya selama ini Japanese Bal menanti keberanian Indobal untuk menyatakan cintanya. Kini hanya tinggal penyesalan yang dialami Indobal, karena sikap dari Indobal lah yang mengakibatkan kecelakaan itu terjadi.